Pemirsa, ada peran penting dari sosok-sosok yang mengabdikan diri untuk menjaga keselamatan kita dari berbagai ancaman bencana alam yang kapan saja bisa terjadi. Siapa saja mereka? Inilah BMKG Heroes, para penjaga negeri. Kita hidup di negeri yang langitnya bisa berubah dalam hitungan detik. Negeri yang lautnya indah, tapi bisa bergejolak. Negeri yang penuh potensi, namun juga penuh resiko. Di tengah ketidakpastian itu, ada mereka yang memilih berjaga, bukan untuk kemewahan, bukan untuk ketenaran, tapi untuk satu hal, yaitu keselamatan. Inilah kisah mereka, para penjaga negeri. Semua bermula dari mimpi sederhana. Dari desa kecil, ia kini bicara di forum dunia. Tapi hatinya tetap di tanah air. Pada sirine yang harus menyala lebih cepat, pada nyawa yang harus diselamatkan. Perkenalkan, saya Pepen Supendi. Saat ini saya bekerja di Direktorat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Bidang keahlian saya di seismologi gempa bumi. Pengalaman saya selama di Cambridge, saya merasa bahwa data lokal yang kita anggap biasa itu, yang kita bisa temukan sehari-hari di lingkup pekerjaan kita, itu jika dikerjakan secara serius, jika dianalisis secara mendalam, itu bisa berkontribusi untuk global. Melakukan pekerjaan picking dalam hal ini analisis gempa yang tepat, itu bukan semata-mata sebuah tugas, tapi sebuah misi, karena datanya akurat bisa menyelamatkan nyawa. Cinta pada negeri tak selalu terlihat. Ada yang bekerja dalam diam di ruang sempit penuh tekanan, menjaga langit dari balik layar. Satu keputusan, satu data bisa menyelamatkan ratusan jiwa. Nama saya Yesi Ratnasari, saya bertugas di Stasiun Meteorologi Kelas 1 Soekarno-Hatta sebagai seorang forecaster. Sebagai bandara tersibuk di Indonesia dengan jumlah penerbangan lebih dari 30.000 per bulannya, setiap gangguan cuaca bisa berdampak besar pada operasional penerbangan. Keputusan cepat dan akurat sangatlah penting, bukan karena tergesa-gesa, tapi karena cuaca dapat berubah drastis, bahkan dalam hitungan menit. Hal inilah yang harus dapat diprediksi berdasarkan data dan perhitungan yang cermat. Karena dalam dunia penerbangan, cuaca bukan sekedar angka, tapi nyawa, waktu, dan keselamatan. Kalau mau cerita mengenai Seroja itu menyimpan memori trauma untuk masyarakat nelayan Oesapah, itu yang luar biasa. Karena gelombang begitu besar dan angin yang begitu kencang. Tindakan yang paling kita prioritaskan ialah mengungsikan keluarga kita dan masyarakat sekitar. Kita bermitra sama BMKG, karena BMKG berperan luar biasa untuk kami, selalu mengirimkan informasi baik dan buruknya. Jadi kalau bermitra sama BMKG itu kita mendapat nilai positif. Jadi kita bukan hanya membaca alam itu berdasarkan insting, tapi real. Karena BMKG selalu memberikan informasi itu nyata. Kurang lebih jam 8 lebih ya, kami mendapatkan telepon dari BMKG di Medan bahwa ada guncangan yang sangat keras, kuat dirasakan sampai Medan. Tentunya kami langsung membuka komputer, karena komputernya hanya di posisi standby, dibuka, dilihat. Kita melihat memang adanya waveform yang di sekitar Sumatera Utara. Pembelajaran itu membuat pemerintah Indonesia harus membangun sebuah sistem peringatan dini, dan pada akhirnya di 2008 tanggal 11 November 2008 itu secara resmi sistem peringatan dini tsunami Indonesia disebut sebagai INETIUS, itu secara resmi
diresmikan oleh Bapak Presiden dan mulai beroperasi sejak 2008. Di punggung bumi yang sunyi, tempat langit berbicara lewat udara. Sebuah stasiun berdiri dalam diam, membaca isyarat bumi, menjaga harapan dunia yang terus berubah. Latar belakang didirikannya Stasiun Global Atmospheric Watch atau GAW itu adalah dalam rangka mempelajari komposisi kimia atmosfer dan karakter fisik atmosfer di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk memahami pola atmosfer dan interaksinya dengan lautan dan biosfer, serta untuk prediksi iklim di masa depan. Hal yang cukup berat adalah pembukaan jalan sepanjang kurang lebih 1,6 km dari jalan raya menuju bukit. Itu hal yang paling sulit. Karena apa? Di hutan ini masih asli dan berbukit-bukit serta struktur tanahnya berupa pasir. Nah, bayangkan kita membuat jalan menanjak ke atas, itu jalannya pasir. Fasilitasi pembangunan fisik telah selesai, saya kira. Kiranya ke depan para BMKG dapat mengembangkan dan memanfaatkan stasiun itu berkiblat di Indonesia, jaringan GAW dan mitra-mitra yang telah dibangun Geokota Tabang. Di tengah keterbatasan, masih ada yang memilih bertahan. Bagi mereka, pengabdian bukanlah sekedar tugas, tapi suara hati. Mereka adalah wajah-wajah yang tak terlihat, tetapi menjadi tulang punggung keselamatan negeri ini. Nama saya Laura, saya merupakan pegawai dari Stasiun Meteorologi Wamena. Dari timur Indonesia, selama 15 tahun saya mengabdikan diri di Wamena. Saya semakin menyadari bahwa dedikasi bukan sekedar kata. Lebih dari itu, dedikasi merupakan panggilan dari hati. Berada di wilayah yang jauh dari pusat pembangunan serta perhatian, tentunya memiliki berbagai tantangan seperti terjadinya konflik sosial di masyarakat, keterbatasan fasilitas seperti listrik, jaringan internet, dan lain sebagainya yang saya dan rekan-rekan di daerah lain hadapi. Namun, dari berbagai keterbatasan dan tantangan tersebut tidak mengurangi semangat kami dalam mengabdi demi keselamatan masyarakat luas. Sebagai seorang ibu, yang menjadi semangat saya dalam mengemban tugas ini ialah keluarga saya, putri saya tercinta. Saya bangga Mama bekerja di BMKG untuk kepentingan orang banyak. Walaupun banyak pekerjaan dan kesibukan, Mama selalu berusaha hadir dan memberikan kasih sayang untuk saya. Banyak dari kita insan BMKG yang bekerja dan mengabdi tidak untuk diri kita sendiri, namun juga keluarga dan orang terkasih yang menunggu kita di rumah. Walaupun sebagian dari kita tidak terlihat, namun kita adalah pilar-pilar kecil yang ikut menopang BMKG dalam meraih mimpi dan tujuannya yang besar. Mereka bukan sekedar pekerja. Mereka adalah jiwa-jiwa yang memilih bertahan demi satu hal, yaitu keselamatan kita semua. BMKG bukan hanya tentang cuaca, tapi tentang manusia yang menjadikan ilmu sebagai wujud cinta untuk negeri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.